Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Unewara, Ustaz Haji Ismail SPDI. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Unewara, Dr. Kiai Haji Amaluddin Lamani LCMA. Yang terhormat Direktur KMI sekaligus Ketua PKBM Al-Munawwarah Unewara, Ustaz Tasjudin Ali SPDI. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwarah Unewara, Ustaz Tatif SPDI MM. Yang kami hormati Babin Kantibnas Unewara, Bapak Suharman. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara seminar anti perundungan, anti bullying dan kekerasan terhadap murid. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu sungguh syafaatnya hingga akhir nanti. Saya Najwa Munibah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri kelas 4 KMI, Saudara Habibuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Imam Masjid Al-Barkah, Bapak Imam Lamudi. Kepada beliau kami persilakan. Bapak dan Ibu, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pertama yang akan dibawakan oleh Ustadz Tasduddin Ali SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pengobatan Jiwa, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Penawaran Jiwa, yang kami hormati selaku pembawa materi pada siang hari ini, Bapak Kabin Dimas yang sudah berdiri pada siang hari ini untuk sholatkan yang saya hormati juga bapak-bapak yang sudah hadir dan teman-teman guru yang sudah hadir memenuhi undangan yang sudah diberikan kemarin maupun dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, kesehatan dan kekuatan sehingga pada siang hari ini kita bisa menjadi bisa hadir di tempat ini. Kita dikabulkan kita menghadiri acara seminar
berkaitan dengan anti perundungan atau anti bully dan kekerasan pada anak atau murid. Salam serta salam aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kita dari alam dan alam kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala menuju alam yang kita seperti kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia, tujuan kami selenggarakan seminar ini karena memenuhi tanggung jawab kami diberikan amanat dari Dinas Pendidikan dan setidaknya ini dihadiri oleh Dinas Pendidikan dengan melalui bantuan BOP Kinerja. Di BOP Kinerja ini kami dapat berdasarkan hasil kerja kami di PKBM Al-Munawwarah Pondok. Ya, berdasarkan sulitan kita mengisi sulitan oleh masing-masing kelompok atau guru. Makanya kemarin kita hadiri penyelesaian sulitan Kabupaten Kupang Tengah untuk tingkat PKBM Al-Munawwarah di Lombok yang dihadiri LPMP di Tarik-Tarik. Alhamdulillah untuk PKBM Al-Munawwarah tahun kemarin kita sulitannya kita tahun kemarin alhamdulillah dengan nilai bagus. Artinya dengan nilai bagus itu maka kita diberikan BOP Kinerja dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Jadi bukan cukup hanya satu kali saja, masih ada lagi kegiatan lain lagi nanti bulan November atau mungkin bulan Desember itu ada lagi berkaitan dengan mungkin penyusun bagaimana cara menyusun modul yang benar bagi tutor atau bagi guru. Kemudian yang berkaitan dengan implementasi, itu kita bisa adakan dengan melalui anggaran bantuan BOP Kinerja. Dan untuk BOP Kinerja ini kan untuk Kupang Tengah hanya 2 PKBM yang dapat. PKBM Ula-Ula dari Mawasangka Waburense, seperti itu Waburense. Kemudian dari kita sendiri yang dapat PKBM Al-Munawwarah. Saya kira PKBM Al-Munawwarah ini menyelenggarakan 3 jenjang, paket A, paket B, paket C. Jadi paket A itu tidak ada pesertanya, yang ada pesertanya hanya paket B dan paket C. Alhamdulillah kita hadirkan ini orang tua dari masing-masing peserta paket, dari Bapak Faisal, yaitu Muhammad Sudiandi dan Siti Tamuguru, kemudian Sahrul dari anak Larudi, kemudian Basra, kita hadir ini Basra ini paket C. Nah, kemarin itu dia kaget, dia sudah sampai paket B, sudah ijazahnya. Kemudian ini anaknya lah Bapak Antani, ya, saya bilang hadirkan anakmu. Saya bilang hadirkan anakmu, kalau bagaimana ini bagian dari kegiatan PKBM. Jadi sebenarnya ini anti ini wajib ini masing-masing sekolah, baik di tingkat MTS. Makanya ini ada berapa spanduk ini, ada PKBM nanti sebentar ada selesai kegiatan ini kita buka, ya, karena bertepatan di MTS Al-Munawwarah ini ada kegiatan akreditasi.
Jadi untung sekali ada kegiatan seperti ini, sekaligus kita selenggarakan PKBM Desa Al-Kawar. Saya kira cukup penyampaian dari saya. Dengan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kedua oleh Ustadz Haji Ismail SPDI selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah dan sekaligus membuka acara. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Modern Al-Munawwarah, Bapak Dr. Ilham Jamaludin SMA, yang saya hormati Bapak Kapolres Pembawas dan Pembangunan TNI, yang saya hormati Pelaksana PKBM atau Pembina PKBM Al-Munawwarah, Bapak Tasmin Ali, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, serta siswa siswi PKBM Al-Munawwarah yang saya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin hadirat sekalian yang sama-sama berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada seminar ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan berkat kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku ketua yayasan ingin menyampaikan pertama-tama PKBM Al-Munawwarah ini bukan baru beberapa tahun berjalan. PKBM Al-Munawwarah ini sebenarnya sudah sejak lama, hampir bersamaan dengan berdirinya pendidikan di Al-Munawwarah, khususnya mulai dari ATS dan madrasah. Dan kita patut syukuri karena memang adanya PKBM ini banyak masyarakat kita yang telah menjadi perangkat desa, tadinya tidak bisa masuk ke perangkat desa, tapi karena ada PKBM mereka ikut paket B, paket D, dan lain sebagainya. Dan bukan ini saja, bukan hanya di dalam masyarakat Pondok saja, tetapi termasuk di bagian Mama, bagian Bero, rata-rata daripada bersyukur dan berterima kasih ada PKBM Al-Munawwarah. Karena memang rata-rata mereka menjadi perangkat desa dan termasuk anggota BPD berdasarkan ijazah paket B atau paket D dan seterusnya. Saya kira ini perlu dilanjutkan karena memang masih ada saja anak-anak kita yang belum menyelesaikan pendidikan ini. Kadang-kadang angkat di setengah jalan, kadang-kadang penyebabnya bermacam-macam dan seterusnya. Penyebabnya itu salah satunya karena anak-anak kita ini kalau ketinggalan disiplin, mereka lari atau mereka dipukul, lari dan lain-lain. Oleh karena itu solusi yang dipaksakan dalam hal ini mereka dipesertakan dalam PKBM Al-Munawwarah untuk menyelesaikan pendidikan sekolah. Saya kira banyak manfaat yang diperoleh melalui sekolah-sekolah PKBM khususnya, dan alhamdulillah kita juga atas nama pelaksana
bersyukur karena memang diperoleh oleh masyarakat kita. Karena sebentar kita ikut bersama tentang seminar ini, dan seminar anti-bullying dan kekerasan terhadap bullying. Dan saya kira ini judul ini materi sangat penting buat kita semua. Karena memang tidak jarang juga ada guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya. Ada juga siswa juga melakukan kekerasan terhadap guru. Oleh karena itu begitu pentingnya acara ini, maka mari kita harus bersama sehingga betul-betul kita pahami dan kita bisa gunakan untuk kemajuan KTR dan sebagainya menolak. Saya kira demikian satu sambutan dari kami. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses dan mudah-mudahan sampai kita ikuti sampai selesai. Untuk sebelumnya, mari kita buka acara seminar anti-bullying dan kekerasan pada murid dengan sama-sama membaca Al-Basmlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemateri yang akan dipandu oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di sini. Lalu berpula salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita cahaya keilmuan dan keimanan. Bagaimana kita nikmati pada hari ini? Hadirin saya hormati, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan wawasan tentang upaya pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, mengingatkan warga yang besar terhadap negara kita, sehingga tema ini sangat penting untuk kita bahas bersama. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber terkait tema hari ini, yaitu pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, yang akan ditinjau dari segi hukum dan segi agama. Dari segi agama akan ditinjau oleh ayahanda kita Al-Mukarram Dr. Muhammad Haji melalui nominasi itu, dan dari segi hukum akan dibahas oleh Baru Tadi Mas Musyawarah yaitu Bapak Saiful Suharman. Selanjutnya izinkan saya Zamrin SPD selaku moderator untuk memandu jalannya acara seminar hari ini. Selama acara berlangsung, mari kita sama-sama berusaha memastikan kelancaran tetap terjaga. Jika ada pertanyaan, hadirin bisa menyampaikan setelah sesi pemaparan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan mendengarkan dari narasumber pertama. Saya persilakan kepada ayahanda Al-Mukarram Dr. Haji Kamaluddin Ahmad LCMA untuk menyampaikan materi mengenai pencegahan perundungan dari perspektif agama. Silakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terhormat Ketua Yayasan Al-Munawwarah, yang kami hormati Ustaz SPD, yang kami hormati Bapak Aibtu Suharman, Babin Mas, juga selaku pemateri pada siang hari ini, para imam, tokoh masyarakat, adat, Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bersyukur, salawat serta salam atas Rasulullah. Semoga
menit-menit kita berada di sini, menit-menit yang berfaedah menjadi bagian dari amal soleh bagi Allah. Salawat serta salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tema kita hari ini tentang anti bullying dan kekerasan terhadap murid. Di bahasanya kekerasan terhadap murid, anti bullying dan kekerasan terhadap murid. Sebenarnya segala sesuatu itu bagus kalau kita pahami dulu tentang mahiyatus syai'. Mahiyatus syai' itu sesuatu itu apa dia? Sebenarnya kalau kita bicara air mineral, apa dia? Apakah air leo, apa ini secara umum di dalam berbicara segala perkara, maka kita harus tahu dulu tentang perkara itu apa. Bullying ini memang harus menjadi bahan perdebatan di kalangan para pemerhati pendidikan di Indonesia dan harus didudukkan secara proporsional. Karena kalau kita lihat dari segi definisi, kalau kita ambil dari, saya juga ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Artinya banyak istilah-istilah, tentunya kalau istilah-istilah yang bahasanya diambil dari istilah-istilah diambil dari luar, tentu kita dudukkan secara maksud sehingga kita bisa pemahaman terhadap maksud ini, kemudian kita bisa cerita tentang hukum. Bahwa yang namanya bullying itu kalau secara bahasa itu adalah a blasphemy, browbeating person. Kalau istilahnya blasphemy itu orang suka ngomel, mengedipkan kening. Who is habitually, tapi ini biasanya orang-orang yang memang dia bengis, kejam, suka mengancam terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang lebih rendah, atau rentan untuk kemudian mendapat teror. Jadi ini kita harus dudukkan secara baik, ya. Sehingga dari aspek sini, dari aspek ini kemudian kita bisa menundukkan hukum. Yang namanya menghina orang, mencaci orang, menyakiti orang, itu secara agama adalah haram syar'i. Haram secara syariat, secara syariat. Bahkan dan di dalam hukum-hukum juga oleh orang-orang ulama-ulama Arab, kalau bullying ini diistilahkan dengan at-tanammur. Jadi at-tanammur itu diistilahkan begini: kullu lafzin wa fi'lin yasduru min fardin aw majmu'atin min al-fard. Adalah kata-kata, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yatasabbabu fi ida'in wa isa'ati fardin akhar ala, yang menyebabkan, yang membuat orang itu tersakiti, orang itu mendapatkan mudarat, bahaya, karena kedudukan dia lebih lemah, karena kedudukan dia lebih rendah, dengan tujuan at-tarhib wa takhwif. Dengan tujuan tarhib tadi itu kan membuat orang ketakutan, membuat orang terancam. Termasuklah di dalam kategorinya, baik itu kata-kata atau perilaku. Kalau dalam ayat Quran itu sebenarnya Allah katakan dengan bahasa yang sederhana, wailun likulli humazatin lumazah. Neraka wail, ancamannya itu adalah neraka wail. Likulli humazah. Al-humazah itu adalah celaan dengan bentuk kata-kata. Al-lumazah celaan dengan bentuk perilaku. Ini di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita berbicara tentang
menyakiti orang, meneror orang, itu secara hukum tidak perlu dibawa, tidak perlu selesai. Karena Islam ini dia tegak, Islam ini berjalan seiring dengan hati nurani. Maka selalu kita bahasakan dengan bahasa agama fitrah dan agama fitrah. Maka segala perkara yang itu adalah sesuai dengan hati nurani, hampir pasti itu dianjurkan oleh agama. Segala perkara yang itu bertentangan dengan hati nurani, hampir pasti itu bertentangan dengan agama. Maka yang namanya bullying itu baik dengan kata-kata, baik dengan perilaku, maka oleh agama dihukumi sebagai perkara yang haram. Lalu dibahaslah kira-kira apa yang menjadi sebab bullying itu. Tentu kalau kita sudah cerita bullying ini dengan ungkapan al-humazah wal-lumazah itu sebenarnya sudah cukup, sudah mewakili. Artinya dengan kata-kata dan dengan perbuatan, dengan tindakan verbal. Semua perkara yang nanti sifatnya itu adalah mengandung teror, semua perkara yang sifatnya itu membahayakan orang, itu dalam agama dengan segala bentuknya adalah diharamkan. Mungkin di dalam pembahasan-pembahasan, tentu kalau kita mau perincikan satu apa jenis bullying, apa modelnya, itu sangat banyak sekali. Di antaranya model bullying itu karena al-unsuriyah al-baghidhah. Unsuriyah itu adalah fanatisme buta. Fanatisme itu orang menghina, merendahkan orang karena kesukuannya, karena dia sukunya, karena ini. Dan juga kesukuan ini juga tentu dia akan kembali ke definisi yang awal tadi, bahwa seseorang yang dibully dia dianggap lebih rendah. Maka suku yang dianggap itu lebih rendah secara peradaban, maka bisa jadi dibully. Artinya kita ini masyarakat Indonesia, kami yang berpengalaman di negara orang. Jadi mereka melihat bangsa Indonesia ini karena mungkin tidak powerful secara ekonomi barangkali, sehingga seakan-akan kita layak untuk dibully. Memang salah satu aspek untuk menghindarinya tentunya menaikkan kelas, dia menaikkan kelas dalam segala aspek. Orang kita dikerjain karena memang kita lemah. Orang mengambil hak kita karena kita lemah. Kalau kita kuat, kalau tidak baik, kalau bapak itu jangan diusir, jangan diganggu. Tapi kalau kita lemah, tidak diusir. Dan tentu banyak sekali perilaku bullying ini. Artinya tadi faktor al-unsuriyah, faktor kesukuan, tapi lagi-lagi dia kembali suku itu dia kembali lagi karena memang suku itu dianggap rendah. Kalau kemudian suku itu punya tokoh, punya orang-orang hebat, dia naik kelasnya. Termasuk misalnya menyakiti tetangga, menyerang tetangga. Nah, banyak sekali aspek-aspek itu. Baik itu al-istihza, as-sukhriyah, istihza ini menghina. Jadi dia akan kembali kepada poin tadi. Jadi saya ingin coba melihat dari dunia pendidikan, dari aspek pendidikan. Semua kalau di dalam cerita-cerita tentang lembaga pendidikan, wabil khusus misalnya kita di model di lembaga pendidikan seperti pesantren, itu yang selalu kalau zaman sekarang itu memang hampir semuanya sudah tidak ada lagi kalau namanya menghina, mencaci. Itu di pondok itu orang yang menghina, mencaci orang itu hukuman pertama adalah dia dibotak. Dibotak itu di pesantren itu hukuman tertinggi, hukuman level sudah tinggi. Tidak mempan dibotak, masih menghina orang, usir. Dia buatkan surat pengusiran bahwa pelajar ini diusir dari pondok modern karena kesalahan satu dua menghina. Itu kalau menghina orang. Termasuk yang populer kalau kita dulu di pondok itu memukul.
Ini mungkin yang saya sedikit bahas barangkali. Karena kalau yang namanya menghina tidak pernah ada istilah mendidik dengan cara menghina, itu tidak ada. Kalau memukul dengan tujuan mendidik itu ada. Dan itu menjadi pembahasan para ulama. Tapi kalau menghina kemudian tujuannya itu mendidik, kamu bodoh, kamu ini, kamu hitam, kamu untuk itu tidak ada pembahasan itu di dalam agama, tidak ada. Itu jelas sekarang sudah tidak bisa tidak ada pembahasan itu. Yang selalu menjadi pembahasan di dalam agama adalah ad-darbu lit-talib atau lit-tilmis, dengan tujuan at-ta'dib, memukul pelajar dengan tujuan mendidik. Maka kalau kita dengan bahasa tujuan mendidik ini, dia sudah keluar sebenarnya dari istilah bullying itu. Ketika keluar dari target mendidik, dia akan masuk dalam kategori bullying secara istilah. Kalau kita pergi di istilah bullying menurut Webster, Merriam-Webster, karena yang namanya bullying itu ya itu tadi, habitually cruel, kejam, bengis. Ini bukan orang mendidik, bukan bahasa mendidik. Ya, mengancam orang itu bukan bahasa mendidik. Jadi kalau mendidik, kalau hukum secara mendidik, pertama itu adalah berawal dari memukul istri, dalam hukum tentang memukul istri, dan hukum tentang memukul anak yang usia 10 tahun tidak mau sekolah. Muru auladakum bis-shalat dis-sab'i. Perintahkan anak-anakmu, biasakan latih mereka untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukul mereka ketika tidak mau sholat juga. Pukul mereka ketika usia 10 tahun. Tetapi pukul lain yang kemudian dibuat kategori memukul yang bagaimana, yang masuk dalam hitungan kategori mendidik. Memukul yang bagaimana? Kalau memukul sampai berdarah-darah, itu bukan mendidik. Kalau memukul sampai berbekas, itu bukan mendidik namanya. Tapi kadang-kadang walaupun dia berbekas, tapi kalau tujuannya mendidik, berbekas artinya berbekas-bekas yang bisa hilang, bukan bekas yang menjadi warisan abadi, bekas yang bisa hilang. Kalau itu tujuannya mendidik, dia masih bisa keluar dari yang bersifat mengancam, yang bersifat orang kejam, yang bersifat, kalau keluar tujuannya ini. Saya punya teman di Malaysia. Ini memang kalau di lembaga-lembaga tahfiz di Arab ini biasa berlaku. Ya. Kami waktu awal-awal di Madinah, kami keluar dari Masjid Nabawi, kemudian jalan. Di depan kami ada bapak yang anaknya menghafal Quran. Kemudian sambil jalan dia salah itu dia pukul dengan rotan. Kita itu jadi kita ikuti terus. Kita ikuti terus gimana dia jalan, kita ikuti terus sambil nangis. Tapi dia tuh saya pun ini apakah bisa kita masukkan dalam kategori bullying tadi? Berarti dia masuk dalam kategori bapak membuli anaknya, atau bapak bengis kejam terhadap anaknya. Maka kembali lagi, maka memang kita harus temukan formula mana yang tidak dikategorikan sebagai bullying atau mana memukul yang mendidik. Saya baca salah satu artikel di dunia Arab, ternyata permasalahan ini di seluruh dunia, masalah ini di seluruh dunia. Dan seorang guru itu bercerita tentang bagaimana mereka itu susahnya mendidik anak-anak. Memang kita dituntut untuk melahirkan guru-guru yang profesional. Guru-guru yang profesional ini dengan kehebatan yang super. Kehebatan yang super itu punya jiwa mendidik, terlatih,
pernah mengikuti training psikologi, pernah mengikuti training psikologi terhadap anak, memang harus anak luar biasa. Dan kalau sudah berbicara tentang itu, maka untuk kita di negara kita Indonesia ini belum siap. Kenapa? Karena kondisi kita belum bisa melahirkan guru-guru itu, belum bisa. Tetapi sebenarnya cuman ya kembali lagi, ketika bullying ini, pokoknya yang namanya memukul itu bullying. Bukan namanya memukul itu bullying. Tapi kalau ketika dia masuk bahwa semua jenis memukul itu adalah bullying, maka ya memang kita tidak akan cerita tentang hukum memukul di dalam dunia pendidikan. Tapi karena saya berbicara atas nama bullying di dalam perspektif Islam, maka kalaulah masuk kategori bullying itu adalah memukul, maka kita harus diskusikan dulu memukul yang bagaimana yang masuk kategori bullying. Saya punya teman dari Thailand, juga punya teman dari Jambi. Mereka ini usia kecil menghafal Quran di dalam halaqah tahfiz Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gurunya orang Pakistan. Kalau misalnya anak itu dia tidak menghafal, maka dia cubit. Cubit itu memang berbekas sampai merah-merah. Bahwa saking sakitnya anak itu, di teman saya sendiri dia cerita, saya setiap hari mendoakan guru saya untuk cepat mati. Saya doakan di depan Ka'bah, saya berdoa, ya Allah, cepat cabut nyawa guru saya. Ya Allah, cepat cabut nyawa. Setiap hari saya doakan, karena setiap hari saya dapat curi. Bully. Kalau masuk dalam kategori bully. Satu lagi dia bilang, saya tobat itu untuk lapor ke bapak saya. Ini teman dari Jambi. Ketika saya pulang dari halaqah, kemudian saya dipukul sama guru. Bapak saya diambil rotan, dia pukul lebih kejam lagi. Semenjak itu saya tidak pernah lapor gara-gara dicubit guru saya. Ini guru, ini murid. Tapi kemudian ini teman saya di Thailand ini, dia selalu dipanggil jadi imam di Brunei setiap Ramadan. Dia temannya dari Banjarmasin, mereka bertiga setiap tahun gantian untuk menjadi imam di Masjid Sultan Brunei, dan masjid populer di Brunei. Ini setiap dia jadi imam kata dia, Allahu Akbar, saya tidak pernah ragu untuk membaca surah yang mana, ayat yang mana. Kenapa? Karena waktu saya menghafal, saya tidak hafal salah sedikit, dicubit sedasar-dasarnya dari guru saya. Gara-gara itu katanya hafalan saya melekat dengan kokoh di dalam otak saya. Sekarang setiap hari saya doakan guru saya, semoga panjang umur, semoga sehat. Sekarang coba kita berhadapan dengan murid. Dinasihatkan, kalimat apa yang mempan dengan murid sekarang? Kata-kata apa yang mempan dengan murid? Tidak ada lagi bahasa yang bisa membuat murid. Anak usia 7 tahun, usia 8 tahun, diceritakan agar dia semangat belajar bahasa tentang pentingnya bahasa Arab. Ngerti apa itu? Anak usia 10 tahun diceritakan tentang pentingnya mengerti biologi, pentingnya mengerti matematika, pentingnya belajar matematika. Ngerti apa dia tentang pentingnya? Bagaimana agar pelajaran itu begitu menyenangkan bagi murid. Nah, itu dia akan kembali ke sini agar murid itu tertarik, sehingga kalau misalnya dia dikasih PR, dia akan kerjakan dengan semangat. Kalau dikasih PR, sekarang ini coba kasih kerjakan. Berapa orang juga kerjakan? Kasih PR dia datang baik. Paling lebih parahnya lagi sekarang ini, begitu ustaz ibu gurunya marah, dia marah lagi. Begitu gurunya marah, dia marah lagi. Nah, ini yang terjadi. Jadi dalam agama,
sebenarnya memukul pelajar, kalau dari aspek agama, itu tidak dilarang dengan kategori ghairul muharram, tidak berbekas. Kalau bahasa agamanya, ghairul muharram, tidak ada bekas. Tetapi kalau kita kembali kepada istilah ini tadi, memukul itu bukan karena kejamnya seseorang, bukan karena keinginan menghina, bukan karena keinginan mengancam, tapi keinginan mendidik. Tapi selama di Indonesia selama kategori bullying di Indonesia itu bahwa namanya bullying, memukul itu adalah bullying, maka undang-undang, secara undang-undang kita harus patuh dengan undang-undang itu. Kalau kita melanggar undang-undang itu, kita akan kena hukum secara undang-undang. Tapi kalau dulu, Masya Allah, waktu saya belajar di Gontor, tapi memang namanya adab itu memang kalau adab dipaksa memang dia tidak boleh. Kalau agar anak itu dia jadi anak bagus dipaksa, dia tidak jadi. Makanya misalnya bahwa jam 10, jam 5:30 menit anak-anak harus sudah di masjid. Kalau tidak sampai di masjid dipukul. Itu tidak membuat anak itu kemudian nanti rajin sholat, tidak. Dia kalau untuk urusan adab, dia tidak banyak berefek kalau memukul. Pukulan itu tidak banyak. Tidak. Kalau hal itu yang sifatnya untuk dia jadi beradab, memukul itu bukan cara terbaik. Karena seseorang kalau dia melakukan yang hal baik itu karena misalnya berkaitan dengan adat tadi, dia terpaksa, maka tidak jadi. Waktu di pondok setiap 5:30 dia sudah di masjid, sebelum sholat dia sudah di masjid, tapi tidak didasari oleh kesadaran tentang pentingnya sholat berjamaah. Selesai dari pondok dia bahkan tidak sholat. Dan itu banyak yang tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Ustaz, celana saya. Dan ini masalahnya, otaknya error. Tapi kalau yang sifatnya memaksa itu misalnya untuk mendisiplinkan dia agar dia store hafalannya, dia store satu warna itu dia harus store besok, kemudian dia tidak store. Ini kalau dinasihati, kalau di bahasa penting, dengan kita sudah hitung waktunya 1 hari, 1 warna Quran itu, kalau dia dulu setengah jam dia sudah hafal, tapi dia tidak hafal, dan itu berulang-ulang. Kita cerita tentang faedah menghafal, kepentingan menghafal lafaz, tidak akan berguna. Sama dengan bahasa. Kalau bahasa penting, bahasa Inggris itu penting, bahasa itu penting, tapi tidak terpaksa dia untuk bicara. Saya selalu contohkan kalau ke anak-anak santri ini, kalau saya ada anak santri kita, kemudian dia terjatuh dari pesawat, dia jatuh di tengah-tengah kota Yaman, tidak ada orang Indonesia, cuma dia satu-satunya. Tahun depan dia pulang ke kampung ini, dia sudah pintar bahasa Arab, karena dia terpaksa harus bicara bahasa Arab. Kalau kita misalnya di pondok ini misalnya, kalau misalnya kita cuma cerita kepentingan, dia tidak akan jadi. Makanya kami dulu untuk kemudian bisa bahasa Arab dengan bagus, memang terancam. Termasuk saya ini yang tukang ancam dulu. Kita punya rotan. Ya, kalau Ustaz Ayub ini dia tanya pimpinannya Khairi Habibullah, Ayub pasti sudah konco-konco kita itu. Jadi setiap yang masuk di dalam kawasan kami, memang kami tidak tanya bagaimana. Nama kami betul, kamu dari sini betul, jam sekian ada di sini betul. Ini orang yang ada betul, sudah menghadap ke sana. Kami langsung hantam dengan rohan. Yang kami yang hantam, yang teriak itu yang jaga operasi, yang kantin, yang jual-jual itu dia teriak, Pak Ustaz, jangan, Pak Ustaz, kasihan, Pak Ustaz, apa kasihan?
saudara sekalian, ada yang masuk dalam kategori memukul untuk mendidik. Makanya setelah selesai, ketemu lagi kami dengan yang kami pukul itu. Dia juga jadi guru di Gontor itu. Gimana? Masih ingat? Masih. Tidak mungkin dulu. Oke, tapi bagaimana? Kemarin betul. Itu dunia biasa. Itu biasa. Sekarang ini, Masya Allah, kami dulu di pondok itu pernah dalam salah satu dewan itu kadang-kadang orang berbicara bahasa Indonesia, kira-kira sekitar 50 meter jarak, dipanggil oleh pengurus itu. Dia panggil, dia teriak dengan suara sekencang-kencangnya, orang dihantam di depan semua orang-orang sini. Dia pukul, dia pukul. Karena dalam agama itu dilarang memukul. Hantam sampai semua terdiam. Satu dapur itu semua terdiam, tidak ada yang berani bicara. Tapi dengan begitu akhirnya semua harus bicara bahasa Arab, bicara bahasa Indonesia. Maka gara-gara itu alumni yang dulu-dulu di Gontor itu kalau diajak bicara bahasa, dia ada bicara bahasa Inggris. Gara-gara. Kalau sekarang, itu sekarang kondisinya sudah berbeda. Di Gontor juga kalau cubit itu bahaya. Kalau pukul itu bahaya. Dulu kalau di Gontor itu cuma bukan dipukul. Kalau saya bertengkar berkelahi, santri berkelahi itu musik dua-dua. Tidak ada siapa yang salah siapa yang penting berkelahi dua-dua. Buatkan surat, pulang. Beritahu orang tua ini anak bapak ini berkelahi. Pulang. Tidak ada cerita lain. Dan kalau dipukul pakai rotan dulu itu perkara biasa. Perkara biasa. Dan kembali lagi dari aspek agama, memukul dengan target untuk mendidik oleh hukum agama dibolehkan, tetapi kembali lagi untuk mendidik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya ini pukulan mendidik, tidak masuk kategori bullying. Tapi kalau pokoknya di Indonesia yang namanya bullying itu semua memukul bullying, berarti sudah masuk dalam masuk agama. Jadi ini saja mungkin dari saya, waktu juga sudah. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Aibtu Sulaiman M yang akan membahas tentang pencegahan dan perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan dari segi hukum. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Al-Munawwarah serta hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya hormati pada kesempatan ini. Saya coba membawakan materi tentang dari proses hukum dan sisi hukum yang dikatakan bullying itu seperti bagaimana, yang dikatakan bullying seperti bagaimana. Karena jujur saja sebelum kita jauh berbicara bahwa bullying ini sudah sering terjadi di lingkungan kita, bahkan di sekitar kita. Bullying ini. Cuma kadang apabila bullying ini tendensi dan situasinya saja yang kadang kita anggap biasa dan ada yang luar biasa. Ketika sudah viral, baru dikatakan luar biasa. Terkait tentang siapa yang melakukan. Seperti kalau orang tua seperti Ustaz bilang tadi terhadap anaknya karena membina, mungkin sifatnya membina ya. Tetapi ketika orang lain, bahkan itu gurunya sendiri, kalau dianggap sudah berlebihan ya sudah dikatakan bullying. Nah, bagus kalau orang tuanya sendiri paham bahwa yang dilakukan oleh guru itu sifatnya membina, sifatnya mendidik untuk membuat anak ini lebih pintar, anak ini lebih bagus. Jadi itu dari yang dikatakan bullying ini perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan secara verbal terhadap fisik maupun sosial. Jadi yang dikatakan bullying perbuatan tidak menyenangkan secara verbal ini kita sering marah-marah proses bilang tadi tanpa dasar. Lihat siswa dari jauh sudah marah, lihat teman dari jauh belum apa-apa sudah marah, tidak bisa melakukan sosialisasi karena maksud tertentu. Tetapi
Tapi kalau dilakukan marah karena tidak laksanakan tugas, tidak laksanakan perintah dari bapak ibu guru, saya kira bukan yang dikatakan bullying. Karena memang ada batasan-batasan guru di sini menyampaikan atau memberikan hukuman ya kalau sekolah. Ada hukuman ya yang ada batasan-batasannya. Jadi tidak semua juga dikatakan bullying. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang dikatakan perorangan ini seperti mungkin dalam sekolah ya senior. Kalau dalam pesantren ini ada senior katanya yang tingkatan-tingkatan ini. Ini bahkan dilakukan oleh kakak tingkat terhadap adiknya. Bahkan suruh cucikan sepatunya, bajunya, bagaimana? Pasti sering terjadi dalam pesantren ini, dalam pondok. Seolah-olah dia berkuasa dalam lingkungan itu, sehingga seenak-enaknya dia memerintah adik tingkatnya ini, tetapi dengan tidak secara berakhlak sebagai hilang tadi. Kalau memang sifatnya dia jadi contoh kecil, saya punya anak di pesantren di Makassar, Pak Kiai, di di Goa, itu tingkat 1 ini pergi membangunkan waktu makan ini, memanggil tingkat 2 ini dengan cara tepuk tangan ini, memanggil tingkat 2 ini memanggil tingkat 3 itu dengan mendatangi kamar tingkat 3 dan memanggil itu. Jadi tidak ada bahasa kode yang memang sudah diatur, sehingga anak-anak itu penghargaan luar biasa sampai hari ini semacam sekolah ikatan dinas seperti sebagainya, komunikasinya, cara menghargai kakak-kakaknya itu memang saya sopan sekali, beretika sekali. Nah, itu yang dikatakan dari Pak Guru, bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak kita. Perundungan atau bullying ini adalah ada tindakan agresif yang dilakukan untuk mengintimidasi. Yang saya katakan tadi, ketika kita senior di sekolah ini memerintahkan secara tidak melihat bahwa adik kita ini capek, adik kita ini masih ada pekerjaan lain-lain. Belum selesai satu kita suruh satu lagi, belum satu kita suruh satu lagi. Nah, ini yang dikatakan bullying bagi maksud bullying. Tetapi ketika ada perintah dari bapak guru atau ustaz di sekolah kita, saya disuruh ustaz melakukan ini, yaitu ada pekerjaan lain yang saya kerja, tolong kamu bantu. Jadi kita menyampaikan itu dengan etika, dengan kata-kata yang bagus, sehingga tidak menimbulkan perasaan seperti memaksa atau mengintimidasi. Jadi itu tolong dibedakan ya, anak ya. Ketika kita menyuruh adik kita atau rekan-rekan kita, jangan karena kita semena-mena, jangan semena-mena begitu. Perundungan dapat menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, atau stres pada korbannya. Bullying juga dapat membuat rasa sedih, tertekan dan tidak nyaman. Sehingga dengan tindakan-tindakan yang berlebihan tadi, adik-adik kita atau rekan-rekan kita itu sendiri merasa tidak nyaman lagi di lingkungan pesantren ini. Karena merasa kita paksa, merasa kita marahi terus, merasa kita perintah terus. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan sesuatu atau memberikan perintah, ada batasannya. Sifatnya tidak menimbulkan sifat orang ini berintervensi, intimidasi atau terpaksa. Untuk mengatasi bullying sekolah dapat dilakukan beberapa hal seperti mendeteksi tindakan bullying itu sejak dini. Nah, itu kita katakan ketika bullying ini sudah muncul, kakak senior ini sudah memerintahkan adik-adiknya secara apa namanya di luar dari batasan, itu harus kita sudah melihat, oh ini sudah berlebihan, sehingga mungkin dipanggil untuk dinasihati atau memberikan sosialisasi terkait tentang bullying. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang dikatakan bullying ini seperti apa, yang dikatakan pemerintah atau berdasarkan amanah dari ustaz seperti mana. Ini memang perlu kita sosialisasikan. Memberikan dukungan pada korban. Kan korban ini sudah merasa tertekan, merasa tidak nyaman lagi di pondok ini, merasa sudah tidak senang lagi, merasa tidak mampu lagi untuk melakukan sekolah, sehingga kadang sampai kita stres dan bahkan bahkan sudah keluar lagi. Jadi kita berikan dukungan bagaimana caranya pihak sekolah memanggil atau memberikan nasihat-nasihat yang lebih baik. Memberikan teladan atau contoh. Jadi kakak ini saya tadi, kakak tingkat ini, ya kakak kelas ini
yang sering memberikan contoh kepada adik-adiknya dengan tutur kata, dengan sikap, dengan cara memberikan amanah atau yang diberikan oleh Pak Ustaz atau Pak Kiai, dengan bagaimana kita menyampaikan itu dengan amanah, dengan baik, sehingga tidak terkesan kita pernah mengintimidasi adik kita mengintimidasi santri-santri yang bagus lagi. Jadi jangan kita suka marah-marah seperti Pak Guru bilang tadi, menggerut Pak Kiai tadi, menggerut keningnya, ya, suka buang muka, tidak boleh begitu ya. Perundungan atau bullying ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tradisional bullying atau cyber bullying. Tradisional bullying ini adalah perundungan yang dilakukan secara langsung. Secara langsung itu ya seperti menggigit, mencubit, menempelin, memukul, ya, mendorong, itu. Kalau cyberbullying ini yang dilakukan lewat sosmed, seperti menghina, mengata-ngatai, menjelek-jelekan orang, seperti karena orang tua yang mungkin atau teman kita ini minta maaf ya, orang langsung apa kalau cacat itu bincang atau kasihan ada bisu atau mantannya kasihan satu, itu kita panggilkan dengan apa yang melekat pada tubuhnya, padahal namanya ada. Seharusnya tidak bisa, karena itu bisa membuat anak itu tertekan jiwanya sehingga mentalnya untuk belajar, mentalnya untuk bersosialisasi dengan kita sudah tidak bagus lagi, karena sudah tidak panggil dengan namanya, kita panggil dengan kecacatan yang ada pada dirinya. Dan itu bisa kita dihukum. Perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan, ya, itu bisa dihukum. Jangan anggap sepele bullying ini. Jadi bullying ini bisa juga dicegah dengan satu, seperti saya sampaikan tadi, yaitu sosialisasi, menerapkan rasa empati, menerapkan kebijakan anti bullying, kenali bullying dengan tanda-tanda bullying, berani menghentikan bullying di sekolah. Jadi memang kalau bullying ini terjadi, kalau teman-teman melihat adik-adik anak-anak santri melihat bullying ini terjadi di sekolah, tidak menyampaikan kepada dewan guru atau ustaz yang ada di sekolah itu, maka itu akan berhenti. Jadi lihat ketika ada teman murung, ada teman bersedih, ada teman menyendiri, panggil dia. Kenapa? Apa yang kau alami? Panggil dia, ajak dia berteman, ajak dia berkomunikasi, bersosialisasi. Siapa tahu dia dapat bullying atau perundungan dari teman-teman yang lain, sehingga bisa kita hentikan dengan cara kita menyampaikan kepada ustaz atau siapa yang lebih bertanggung jawab setelah itu. Melakukan bullying merupakan tindak tidak terpuji yang merugikan korban dan dapat berakibat pada ancaman pidana. Jadi ada beberapa pasal yang bisa kita disangkakan dalam tindakan perundungan atau bullying ini. Pertama, pencemaran nama baik. Pelaku bisa dijerat dengan pasal 311 KUHP dengan diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Pencemaran nama baik ini, barang teman kita hilang, ya, sepatu, baju atau dalaman teman. Bukan dia pelakunya, tetapi kita sebarkan kepada teman yang lain bahwa yang ambil adalah si Wati. Kalau si Wati tidak tahu apa-apa, sehingga si Wati ini dapat bullying dari teman-teman yang lain. Kamu pencuri, ya, begitu yang dikatakan pencemaran nama baik. Tidak bisa kita menuduh orang yang tidak melakukan hal itu. Jadi dia ketika melapor, bisa dipanggil dan bisa terjerat seperti bagaimana dia pasal 311 KUHP tadi, ancaman pidana maksimal 4 tahun. Perbuatan tidak menyenangkan, pelaku bisa dijerat dengan pasal 335 KUHP dengan ancaman dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Yang dikatakan perbuatan tidak menyenangkan ini mengancam, kalau kamu tidak tidur di bawah atau tidak cuci sepatuku sebentar atau tidak cucikan dengan pakaianku, hati-hati kamu, saya pukul kamu.
bukan ancaman, tapi perbuatannya kita itu membuat dia bekerja dalam keadaan tidak nyaman, tidak menyenangkan, dipaksa, sama dengan pasal pemaksaan. Jadi itu yang dikatakan perbuatan tidak menyenangkan. Kita mengancam orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, begitu. Terus ujaran kebencian, nah, ini ujaran kebencian yang waktu pilkada yang kemarin itu terkait tentang suku, agama dan ras. Karena kita lihat dia orang Papua datang sekolah di sini, orang Ambon datang sekolah di sini, orang Mawasangka yang datang sekolah di sini, kita mulai benci dia punya kesukuan atau di kampungnya atau fisik tubuhnya. Begitu. Itu yang dikatakan ujaran. Nanti menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa jangan berteman dengan dia ini begini, dia ini suku ini, suku ini. Tidak boleh ya. Jadi tolong jangan dilakukan di pelaku bisa dijerat dengan pasal 45A Undang-Undang IT, ujaran kebencian itu, menyampaikan lewat sosial media bahwa ini orang ini tidak bagus karena sukunya ini, orang ini tidak bagus karena kulitnya, rambutnya keriting. Nah, orang ini lain pemahaman agamanya sama kita, beda cara membaca Al-Qurannya beda. Jadi jangan, boleh kita begitu karena bullying dalam ujaran kebencian. Kita memberikan rasa benci kepada teman kita dengan cara kita memprovokasi teman-teman yang lain melalui apakah melalui sosmed atau melalui secara provokasi. Pelanggaran pasal 76C Undang-Undang 34, pelaku bisa diancam dengan pasal dan diancam dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta. Ini medsos juga, ini medsos menyampaikan kepada Bapak kalau kita yang buat status itu baru kita siap kepada orang lain terkait apa yang orang tidak lakukan, sehingga kita membaca berita itu, orang lain membaca berita itu terpancing, tersulut dan emosi sehingga melakukan perbuatan seperti membunuh, membakar, melempar atau melakukan tindakan kekerasan kepada orang yang kita sudah cemarkan namanya sosmed tadi ini. Hukuman bagi pelaku bullying bisa berbeda-beda tergantung dari jenis dan tindak pidana rupanya. Penganiayaan, pelaku bisa jerat dengan pasal 351 KUHP dan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, ancaman bisa dengan penjara maksimal 5 tahun. Yang seperti Kiai tadi sampaikan, cubit-cubit, betul merah cubit itu, betul berbekas, tapi dia bukan tindak pidana ataupun ancaman yang dikatakan hukuman tahun ini penganiayaan berat, bukan luka berat dia. Artinya sifatnya ketika kita mendorong teman sementara berjalan di kanopi sekolah, lalu satu orang yang dorong, satu orang yang tahan pakai kaki, dia terjatuh, mata giginya itu 5 tahun. Karena yang dikatakan penganiayaan berat di sini tidak berfungsinya salah satu panca indera yang Tuhan telah berikan kepada kita akibat kita aniaya orang itu. Jadi bukan karena lukanya 1000, lukanya 500 jahitan, bukan. Tidak berfungsinya satu panca indera seperti lidah yang terputus, tergigit, walaupun sedikit, tetapi dia sudah tidak bisa rasakan manis, pahit atau pedas atau asin. Itu ancaman berat, bukan berarti lukanya kepalanya terbelah seperti apa, atau kalau kepala terbelah terus bisa dijahit, berarti itu ya. Itu yang dikatakan penganiayaan biasa. Yang dikatakan penganiayaan berat, matanya buta, tidak bisa lagi berfungsi, kita tempelin orang dengan tuli, tidak bisa lagi mendengar. Ayah itu yang dikatakan penganiayaan berat, tidak bisa diancam daripada maksimal 2 tahun. Penghinaan, pelaku bisa dijerat dengan pasal 310 dan ancaman dengan penjara 9 bulan atau denda maksimal 4.500.000. Penghinaan juga itu sama dengan tadi itu, membuli itu dengan menjelek-jelekan nama orang rumahnya, faktor fisik dan tubuhnya kita hina-hina. Nah, biasa dia bapaknya tukang batu, kita panggil dia ini bapaknya tukang ojek. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh menghina, itu menyerang diri orang itu dengan cara
mengkaitkan status sosial orang tuanya, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita lakukan dalam lingkungan sekolah. Pencemaran nama baik, pelanggaran pasal 76, 35 pelaku usaha jerat dengan pasal ini dan ancaman ringan. Selain itu pelaku bullying di sekolah di bawah umur bisa dikenakan sanksi seperti pengembalian kepada orang tua wali, menyerahkan kepada seseorang untuk dibina, melakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Ini pelaku bullying, ya. Perawatan di LPKS, lembaga penjamin kesehatan. Orang yang sudah gangguan orang ini bisa dilaporkan juga supaya dikeluarkan dari lingkungan itu untuk tidak mengganggu teman-temannya. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan, pencabutan sirip, surat-surat yang lain. Jenis-jenis bullying yang perlu kita ketahui perbuatan fisik dan perbuatan verbal. Jadi baru-baru kita nonton di televisi ada salah satu siswa di Merapi Selatan itu di TikTok ramai juga itu seorang siswa yang katanya dianiaya oleh gurunya dan melapor kepada orang tuanya bahwa dia dianiaya, sehingga siswa ini, orang tua ini diproses secara hukum karena adanya laporan secara hukum oleh orang tua siswa tersebut. Cuma karena desakan masyarakat, desakan publik dari segala macam penjuru, karena seorang guru yang belum terbukti belum bisa diberjalan, tetapi prosesnya tetap berlanjut walaupun tidak berjalan. Nanti ada vonis pengadilan karena hak hukum orang juga tidak bisa dihilangkan. Cuma kewenangan polisi untuk tidak menahan pada saat proses itu bisa, kewenangan kejaksaan tidak menahan pada saat proses persidangan itu bisa, kewenangan hakim pada saat memvonis untuk tidak menahan bisa. Cuma kita menunggu apakah dia terbukti dianiaya atau memang ada luka lain yang diakibatkan dengan lain pula. Yang kita takutkan jangan sampai siswa ini luka di tempat lain, melapor kepada orang tuanya bahwa dipukul oleh guru dengan cara dipukul atau diapakan, lalu kita orang tua secepat itu percaya, secepat itu mudah emosi, emosi, lalu kita ke pihak hukum. Dan seharusnya kita lapor bawa kepada sekolah itu, mengecek kebenarannya. Betul kayak ibu guru anak saya dipukul oleh bambu, pegangan sabu oleh ibu atau dari mana? Saya mengajar dari jam sekian bu, anaknya ibu tidak masuk sekolah. Oh berarti anak saya ini mungkin jadwal di mana atau mana. Satu contoh, anak saya kelas 5 SD berarti, jadi dia main bola di sekolahnya. Karena kerasnya dia main bola, dan mulai peserta. Anak bola peserta ini dengan emosinya karena langsung mencubit ya, mencubit. Merah dia. Jadi pada saat mandi saya dapat. Kenapa? Darah saya cubit. Kenapa dicubit peserta? Saya tendang bola bapak kena sekolah. Kamu waktu itu olahraga atau tidak? Tidak. Tambah saya tambahin. Memang kamu tidak bisa tendang bola atas jam belajar. Nanti ketika dicaskan baru saya tendang bola. Jadi kita orang tua juga mendidik arah itu pada tempatnya. Jangan karena dicubit oleh satpam atau dipukul sama satu terus kita lalu emosi. Jangan kita melihat dari segi mana dulu anak kita bisa di posisi yang dididik waktu dilakukan itu, atau anak-anak kita memang posisi salah pada saat mendapatkan satu tindakan yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai kekerasan dari sisi agama. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu dari sisi hukum. Makanya dalam pertemuan ini, maka dalam seminar ini, apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang sifatnya melenceng daripada norma-norma agama, norma hukum, tolong dikurangi, karena semua akan berdampak dari sisi sosial kita dijauhi oleh teman, dan berdampak pada sisi hukum kita berlebihan. Dan semua itu ada hukumannya dan ada aturannya. Ketika mungkin tidak sampai di sisi hukum, mungkin dari sisi sekolah bisa mengeluarkan kita, memberikan surat peringatan kepada orang tua. Nah, ketika kita sudah anak-anak diberikan surat peringatan itu, maka mungkin nilai-nilai yang kita juga berpengaruh terhadap hasil yang apa kita inginkan. Untuk sementara yang perlu sampaikan, nanti kita sesi tanya jawab pada waktu.
Dari banyak kurang yang mau dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Soeharto atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Selanjutnya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan Anda. Saya akan memfasilitasi pertanyaan untuk narasumber yang sesuai. Oke. Saya dipersilakan kepada Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya hanya sekedar memaknai saja atau bullying dengan bully. Jadi saya mau masuk saja pada bully. Bully adalah perilaku. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan tentang perilaku, karena tadi kami sudah menyimak bahwa memang aturan keras tentang perlindungan anak. Sampai-sampai kalau saya mendengar, kalau saya sebagai guru bijak sekali. Tetapi mungkin yang perlu saya tanyakan intinya adalah tentang perilaku. Bila ada perilaku siswa yang sifatnya akan terjadi, dapat mengancam baik itu keselamatan sesama murid maupun terhadap guru, saya ingin menyampaikan, karena ini memang ada undang-undang yang berlaku jika guru bersalah dan akan berusaha dengan hukum. Hukum apa? Hukum perlindungan anak. Lagi-lagi dia berlaku di sekolah ini. Olehnya itu, saya hanya mau menyampaikan bagaimanapun perilaku seorang anak yang terjadi di sekolah itu, tentunya memang ada aturannya sambil undang-undang. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah janganlah sampai anak-anak kita itu terbawa masuk dalam ranah hukum undang-undang. Tetapi sekolah ini memiliki juga semacam aturan yang dapat mengikat anak-anak kita itu agar jangan terjebak ke undang-undang atau hukum yang ke atas. Kalau ada yang bisa diselesaikan di sekolah. Jadi mungkin secara singkat saja yang saya sampaikan, mungkin akan ada lain lagi. Dan mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini berkenan di hati kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf, kita lanjut ke pertanyaan kedua atau kita mau jawab dulu? Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa yang telah disampaikan tadi, persoalan bullying ini ada hal-hal yang kemudian semacam ada penilaian khusus gitu. Karena kayaknya ada kontroversi juga. Artinya begini, salah satu yang dijelaskan oleh Pak Babin tadi bahwa termasuk salah satu pelanggaran berat masalah perhubungan itu. Katakanlah anak mereka melakukan mungkin sengaja atau mereka hanya main-main dan kemudian terjadilah hal-hal yang mungkin mencederai salah satu yang kategori cedera berat, pelanggaran berat itu, dan itu ada aturannya dan terkena hukum.
Artinya di sini yang kita pikirkan bahwa kadang anak mereka itu tidak sengaja, katakanlah yang pada saat mereka main bola, ketika cedera dan akhirnya pihak orang tua mungkin tidak terima dengan keadaan anaknya, lantas kemudian melaporkan, dan itu termasuk kategori pelanggaran berat. Kemudian di sisi lain juga seperti yang kita sering dengar bahwa anak-anak yang belum berusia sekian itu belum bisa dikenai jeratan hukum. Mungkin kami tidak paham secara detail hal yang seperti itu. Namun yang kita pernah dengar bahwa anak itu bisa dikenai aturan ketika dia sudah berusia yang sudah ditetapkan, saya tidak tahu berapa usianya. Dan kemudian mungkin kami dari pihak orang tua juga tidak tertutup kemungkinan bahwa yang akan menjadi korban itu anak kami, atau sebaliknya anak kami juga yang melakukan hal-hal yang kemudian dia dikategorikan melakukan pelanggaran. Nah, di sini mungkin saran kami, dan ini juga mungkin sudah banyak juga saran-saran dari orang-orang tua yang lain, bahwa mungkin sebelum aturan itu dijalankan atau diproses, ada bagusnya mungkin dipertemukan dulu orang-orang tua yang menjadi yang kategori korban dan yang mencelakai tadi. Mungkin sekian dulu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sementara kita cukupkan dengan sini saya sudah tulis pertanyaan dari beberapa poin yang disampaikan oleh dua penanya tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari pertama dari segi hukum dulu tentang bagaimana jika anak secara tidak sengaja ketika bermain dengan teman-temannya namun menyebabkan luka berat, apakah itu juga termasuk dikategorikan bullying atau tidak. Selanjutnya, bagaimana jika yang melakukan bullying itu adalah anak-anak di bawah umur atau dengan kategori 16 tahun? Oke, mungkin langsung saja dipersilakan kepada Pak Sulaiman untuk menjawab. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Sofian tadi pagi. Bila mana ada perilaku siswa yang sifatnya mengancam guru, siswa lainnya, bagaimana agar siswa itu jangan dibawa ke dalam tindak pidana. Jadi memang tidak viral, mungkin pada Dewan Guru mungkin belum dengar ya. Di SMP 1 Koloya lalu diadakan razia, didapatkan celurit di tasnya, didapatkan celurit. Dan salah satu siswanya perempuan itu masuk dalam grup video porno sekolah. Jadi dia itu butek, guru butek, bukan guru luar negeri. Ada SMA 1 Kudo, SMA 1 U, SMA 1 Bawah ya, SMA 1 di SMP Bawah ya. Jadi itu didapatkan dan dilaporkan oleh pihak sekolah kepada kepolisian. Namun seperti kita bilang tadi, kalau itu didapatkan di lingkup sekolah, bukan di luar sekolah, kami tetap melakukan penyelesaian itu di sekolah dulu, karena dalam lingkup pembinaan sekolah. Adapun maksud dan tujuan besok itu dibawa, nanti tinggal kita melihat motifnya. Apakah dia ada dendam dengan salah seorang guru atau salah seorang siswa yang dia dendam atau tidak jengkel, maksud dan tujuan dia membawa itu. Nah, setelah itu kita mediasi, karena satu itu di ruang lingkup sekolah tidak serta-merta polisi langsung mengambil alih bawa ke ranah hukum. Dua, kita berikan hak penuh kepada pihak sekolah untuk menyelesaikan setiap kasus persoalan yang terjadi di sekolah itu. Seperti yang saya bilang tadi di SMA, SMP Kololai,
satu kali ditemukan itu curian salah satu siswanya itu video porno, dia masih dalam grup itu. Jadi di grupnya itu pakai itu memang video porno, jadi itu jadi percakapan, yang menjadi percakapan video itu. Setiap ada video yang dikirim dari laptop, bahas lagi di grup itu. Nah, apakah kita melakukan undang-undang IT, undang-undang ITE? Nah, makanya pihak sekolah koordinasi dengan pemerintah, pihak kepolisian dan pemerintah daerah ini diadakan semacam pembinaan dan razia. Nah, dibawasakan, didapatkan seorang perempuan melakukan judi online, pakai situs judi online seorang perempuan. Nah, sekarang ketika guru memeriksa HP, dia bilang pemaksaan, bilang hak privasi yang diambil. Padahal sebenarnya guru dan sekolah itu ada pengawasan. Tapi kadang kita sudah disampaikan oleh cara siswa itu melapor kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menanggapinya juga tidak bagus. Jadi terkait dengan pertanyaan kamu tadi, bagaimana perilaku siswa yang sifatnya mengancam, saya kira sudah ada aturannya di lembaga sekolah itu, diberikan dipanggil orang tuanya, disurati, diberikan peringatan atau bagaimana. Tidak langsung sesuatu juga ya. Nah, pasti guru juga ketika menangkap barang tajam apa itu tidak serta-merta juga langsung melapor ke polisi. Pasti apa maksud tujuan bahwa bisa itu, apakah ada temannya yang dibenci atau ada dendam kepada salah seorang guru yang sering membuli dia atau bagaimana gitu. Terus pembinaannya saya kira kalau sekolah ada apa ya, kalau siswa-siswa yang bandel itu bagaimana penerapan pembinaan sekolah itu dalam bentuk memang memberikan pendidikan yang baik, pengawasan atau pendekatan yang dekat. Kalau pertanyaannya dari proses untuk ada pembinaan berapa hari, tindakan yang kita lakukan itu sudah dikatakan bullying, perundungan seorang guru yang memberikan ilmu, memberikan kepintaran, dan pilihan rumahnya akan pada saat malam hari, sehingga membuat rasa takut kepada dimaksudkan. Jadi pertanyaan yang baik sebentar masih mau disangka, silakan sebelum kita berikan pengalaman masing-masing dalam. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Apakah bisa ada pertanyaan dari peserta? Oke, kita silakan kepada Bapak yang ada di depan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang kedua-kalinya. Mohon maaf barangkali guru-guru mungkin masih ada orang lain, tetapi saya hanya sebatas mau melengkapi apa yang saya sampaikan tadi. Tadi kan saya sudah sampaikan lebih awal bahwa pembahasan kita tema bahasanya itu adalah bullying saya. Jadi saya kembali kepada bahasa bullying. Tadi bullying, sekarang bullying. Ya, menurut pemahaman saya bullying ini adalah termasuk tindakan. Menurut pemahaman saya, tapi nanti dibenarkan atau tidak ya. Ini tindakan. Tindakan ini yang berarti melakukan tindakan adalah guru. Manakala ada terlihat perilaku daripada siswa yang salah. Nah, kalau saja tindakan yang dilakukan oleh para guru itu yang bersifat mendidik, tetapi mungkin berakibat sedikit sehingga menimbulkan problem. Problemnya apa? Mungkin berselang beberapa hari ada laporan ke orang tua sehingga ada tuntutan orang tua. Maka sekali lagi saya sampaikan yang bersamaan dengan pertanyaan saya tadi, ini juga perlu diperlakukan hal yang sama. Jangan langsung dibawa ke ranah hukum supaya adil. Anak-anaknya ketika itu diperlakukan perlakuan yang melawan hukum, tidak dibawa ke hukum, langsung diurus di sekolah. Diselesaikan di sekolah, sama halnya dengan para guru.
Saya ngeri sekali kalau saya dengar ini undang-undang dari rumah tangga, apalagi guru sedikit. Saya Pak, kenapa saya berbicara begitu? Anak saya ada yang guru juga, tapi anak saya sudah kekali jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang kasar terhadap siswa. Sebesar apapun salahnya, jadilah pendidik yang benar. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini menyentuh hati daripada guru dan menjadi pendidik yang baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi Ya, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Ini terkait dengan bullying. Bullying ini memang kalau menurut saya susah untuk kita menjauh dari itu. Artinya saya sebagai seorang guru ketika berhadapan dengan anak pada saat kita mengajar, pastinya ada masalah. Artinya masalah itu ketika anak itu tidak memperhatikan pelajaran ketika pada saat menjalankan pelajaran. Padahal saat itulah yang harus diperhatikan oleh siswa. Tapi karena tidak memperhatikan pelajaran pada saat itu, sehingga muncullah, artinya muncul kemudian dengan suatu kata-kata yang kurang menyenangkan, atau mungkin kita usia dia kurang jelas. Hal ini saat kita ini kalau kita mengusir anak ini dari orang jelas, mungkin bagian dari pendidikan. Artinya apalagi dari segi perkataan kurang menyenangkan juga banyak poin juga. Kira-kira trik untuk mencegah bullying ini kira-kira dari perspektif Islam maupun dari segi hukum mana? Karena yang namanya bullying ini terserah kalau kita terutama dalam pondok pesantren ini kita tidak menghukum, maka disiplin dalam pondok itu tidak akan berjalan dengan baik. Berbeda kita bicara dari segi PKB kawan ini tidak ada siswanya, tetapi dalam pondok ini kan kita tampak ada disiplin terus pengawasan. Yang kita menegakkan disiplin, katakan pakai jilbab merah putih ketika melanggar bahasa, tidak berbahasa Arab, saat itu mungkin dia berbahasa Indonesia, karena dia melanggar diberi berbahasa Arab yang berbahasa Indonesia melanggar, maka dipakaikan jilbab yang merah putih. Otomatis ini akan lahir yang namanya bullying. Lahir namanya bullying ini pada saat itu bertemu dengan teman-temannya. Yang namanya merah putih itu dalam pondok itu sudah bagian pelanggaran, otomatis bagian dari bullying. Makanya kita ini susah untuk menghindar yang namanya bullying. Jadi mencegah dari trik-trik untuk mencegah bullying itu dari perspektif Islam itu bagaimana tanpa harus ada kekerasan, sebagai segi hukum, apakah kita menerapkan disiplin seperti itu dilakukan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penanya pertama tadi dan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana
pengertian bagi guru saat melaksanakan disiplin dan pembinaan agar tidak terjadi hukum secara baik dan hukum maupun secara benar. Mungkin dari zaman dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau di dalam agama kita itu sebenarnya sebelum kita berbicara hukum secara agama, maka mungkin ada ungkapan begitu, istafti qalbak, minta fatwa kepada hakim, artinya tanya hakim mana. Artinya begini, perbuatan yang sekiranya itu kalau kita tanya hati nurani kita itu tidak betul, itu secara agama secara agama. Tapi kalau misalnya artinya itu yang menjadi dasar. Kemudian kalau misalnya anak-anak kita menerangkan pelajaran, kemudian dia tidak memperhatikan, kemudian kita tegur, kita hukum, itu sebenarnya adalah bagian dalam proses pendidikan. Maka dia akan kembali ke pertanyaan itu. Kalau kita hukum dengan hukuman yang menurut hati nurani kita tidak betul, itu tidak betul secara dalam, tidak betul secara dalam. Dan secara perundang-undangan juga sebenarnya juga ada pembahasan-pembahasan yang khususnya yang berkaitan dengan guru hukum pelajar. Dan ada pembahasan-pembahasan khusus itu tentang, memang mungkin saya belum membaca detail, tapi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang seharusnya memang guru itu dilindungi, guru itu diberikan rasa nyaman, rasa aman, karena memang kita dulu pernah, waktu saya di Malaysia itu pernah dihebohkan dengan berita itu 1 bulan lebih, gara-gara seorang guru yang kredibilitasnya sangat diakui oleh semua murid. Cuma gara-gara waktu itu ada murid-murid waktu istirahat ini, jadi ada murid dia pakai getah itu, dia tarik, dia kena anak orang, dia kena di bagian matanya, di bagian matanya. Sebenarnya matanya tidak bermasalah, cuma kebetulan bapaknya anak ini, kalau di Malaysia istilahnya Datuk ini orang yang punya gelar karena diberikan gelar karena keberhasilan secara ekonomi atau kedudukan pangkat yang tinggi. Jadi akhirnya ibu ini dilaporkan ke polisi dan disidang berulang-ulang. Kesalahannya gara-gara katanya dia lalai tidak mengontrol anak-anak saat anak-anak bermain. Padahal waktu istirahat, bukan waktu itu. Tapi memang kemudian ini menjadi hebat. Tapi kembali lagi kalau dari aspek hukum agama, seperti yang saya sebutkan di awal, yang namanya kalau itu verbal itu menghina orang, itu dia diharapkan secara agama. Tapi kalau itu tidak menghina, tidak masuk di dalam kategori diharapkan secara agama. Contoh, di dalam istilah-istilah, di dalam gelar-gelar para ulama dulu itu saya beri. Ada ulama-ulama ini namanya Az-Zaid. Kenapa disebut Az-Zaid itu? Karena tukang jual minyak. Tukang jual minyak. Kalau saya selalu sebutkan di dalam ceramah-ceramah itu misalnya botak. Kalau misalnya kita pada sekarang botak, dia tidak setuju, dia tidak suka. Maka secara agama itu berdosa secara agama. Tidak tahu secara undang-undang masih dalam kategori mulia atau tidak. Betul, botak.
Jadi dia merasa, kenapa panggil saya botak? Dia merasa terhina dengan kalimat itu, maka dosa. Tapi ada orang yang justru dipanggil botak, dia gembira. Dia gembira. Salah satu bentuk amal soleh itu adalah memasukkan rasa gembira dalam diri seseorang. Ketika panggil, Mr. Botak, that's me. Saya. Dia bangga dia. Maka kita panggil dia dengan Mr. Botak, dapat hal. Kalau dia merasa dia terhina dengan panggilan itu, kita berdosa. Maka dia bahkan di dalam buku How to Get Much Friend, bagaimana cara mendapatkan teman sebanyak-banyaknya, kita memuji orang berdasarkan hal-hal yang biasa. Kalau memang rambut dia sisir, kalau dia rambut miring dia sisir, maka ketika keluar, hey Mr. Miring rambut, itu ada yang gembira. Dapat pahala kita. Tapi hal itu kalau memang tidak disukai oleh orang, maka tidak boleh diserahkan. Maka dalam Al-Quran jangan memanggil dengan laqab-laqab yang tidak disukai. Wala tanabadu bil alqab. Jangan menghina alamas kata-kata. Tapi kembali lagi semuanya nanti dia akan ukurannya adalah ukurannya orang yang tidak suka. Orang tidak suka. Panggilan itu bagus misalnya, tetapi ternyata itu ada nuansa pemahaman itu bahwa itu ada penghinaan. Jadi kan, Mister cerdas, bagus itu. Tapi sebenarnya dia maksudkan itu bahwa dengan panggilan itu dia menghina saya. Menghina saya. Dia sang juara. Dia tahu dengan kalimat itu dia suka. Karena waktu bertanding, semua dalam pertandingan itu saya nomor terakhir. Yang nomor satu itu teman saya. Itu saya sang juara. Itu menghina saya. Kita berdosa. Maka ukuran dosa pahala di dalam agama itu salah satunya adalah istighfar. Tanya hati nurani. Maka di sini pentingnya untuk mengetahui teman-teman. Oh, teman ini dia tidak suka ini, teman dia tidak suka ini, teman dia tidak suka ini, teman dia tidak suka ini. Kenapa hal itu penting? Karena bisa menjadi jalan-jalan amal soleh, bisa menjadi sumber dosa. Ada setelah kita tahu, kalau teman ini jangan pernah panggil dengan istilah. Kalau teman ini jangan panggil dengan istilah. Kalau ini panggil dengan istilah. Nah itu nanti dilanjutkan sama Bapak. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Kita tidak jauh beda dengan dari sisi agama dan sisi agama. Karena niatnya pada intinya dinawai itu ya. Jadi kalau kita mungkin memarahi sesuai dengan niatnya untuk mendidik dia, membuat dia pas-pasan cerah, ada anak-anak sesuai yang nampak sekali. Kecuali kita keluarkan yang boleh lebih sedikit orang benar. Saya pikir kalau ada nawai itu saja. Kalau memang nawai itu untuk mendidik bukan karena kebencian atau amarah, saya pikir tidak ada mendidik ini seperti itu. Karena yang dikatakan oleh di sini tidak agresif, yang ingin mengintimidasi sehingga orang itu menjadi tertekan. Jadi itu yang dikatakan oleh untuk di sekolah. Tindakan agresif yang dilakukan guru yang niatnya bukan untuk mendidik atau ingin mengintimidasi atau menekan siswa itu tidak apa yang diinginkan. Itu saja dari saya. Selamat niatnya. Kita terima kasih kepada para narasumber atas jawabannya. Berhubung kita batas waktu, jadi kita hanya dapat menerima satu pertanyaan bagi peserta yang bertanya atau memberikan pertanyaan. Ya, berkaitan dengan materi nanti beberapa dibeli dan berangkat dibeli sekitar dari diceritakan dengan banyak sebelum acara itu bahwa di dinas pendidikan itu saat ini kami membuat SK
untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak di sekolah. Ya, dan kami sudah upload di aplikasi, sudah di-upload di aplikasi. Kenapa ini harus ada keputusan yang terupload di aplikasi itu nanti ada sebuah pelatihan. Pelatihan itu mungkin akan dihadiri bukan kepala sekolah, tetapi akan dihadiri oleh masyarakat. Nah, kalau di sini kasih masuk itu adalah ketua komite, kemudian anggota itu dan para ketua. Tutor itu yang aku saja kantor itu hanya beberapa orang yang kasih masuk itu sebagai mengikuti pelatihan nanti kalau nanti sudah dilaksanakan. Itu bekerjasama dengan PNK di sekitar ini apa namanya anti bullying ini bekerjasama dengan juga BKKBN pasar itu dilatih bagaimana kemudian masalah-masalah yang ada di lembaga pendidikan itu menghadapi atau menyelesaikan masalah itu. Karena terus terang apa yang kami sampaikan itu bahwa pasal itu saya kira hafal benar bahwa orang yang melaporkan anaknya tanpa menyelesaikan masalah itu di lembaga pendidikan ketika berhadapan untuk atau bahkan mungkin sudah dilaporkan di pihak kepolisian itu anak itu sudah dikatakan merah. Artinya ketika dia sudah kategorikan merah, maka masa depan anak itu akan mungkin suram, jadi tidak ada lagi. Mungkin itu benar atau tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian khusus pada Mas, karena memang ada itu mudah-mudahan seperti itu. Seperti yang terjadi di konser ini, bukan seperti konser ini ada seorang anak dihukum oleh guru melapor sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu preman di pasar, datang tiba-tiba langsung ketemu gurunya. Maka anak itu tidak diterima anaknya di sekolah Sulawesi Tenggara. Saya kira itu saja penyampaian saya, itu hanya sebagai masukan atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber masing-masing. Dan juga Pak masih ada tanggapan atau sebagai materi. Baiklah, dengan beralih kepada masukan tadi juga dari sisi tanya jawab. Selanjutnya sekarang kita memasuki sesi penutup, yaitu terima kasih kepada semua peserta yang berpartisipasi, baik atau pertama maupun bagi yang telah memberikan masukan. Dan terima kasih banyak kepada pemateri, yaitu kepada ayah dan kita Dr. Antus LCMA dan Bapak Hairul Mamet atas informasi, masukan serta wawasan yang akan membawa kita. Namun sebelum kita akhiri, mari kita rangkum beberapa poin penting yang telah dibahas. Oke. Yang pertama, baik secara hukum maupun secara agama, bahwa tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata, itu disebut dengan bullying, dan dari segi agama dinilai haram.
dan dari segi hukum itu bisa mendapatkan hukuman minimal 9 bulan sampai dengan 5 tahun penjara atau denda 75 juta. Adapun tindakan penting yang harus kita sama-sama lakukan di sini yaitu pentingnya kita sebagai orang tua dan guru untuk mencari informasi terkait batasan-batasan bagaimana sebuah tindakan itu disebut sebagai bullying, agar tidak terjadi persepsi tentang bullying itu sendiri dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan sebuah tindakan bullying. Mungkin begitu ya Pak. Oke, selanjutnya itu saja dari saya, dan untuk mengakhiri sesi seminar ini harus tutup dengan ucapan hamdalah. Ya, alhamdulillah bila bisa ini berboleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengambilan materi ini untuk apa pembuka ini ya.